Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Mel. Diam dong. Siang, Mel. Siang. Ini siapa, Melia? Oke, teman-teman. Etika profesi, etos pribadi. Oke, anggota kelompok kami ada Dodi, Melia, Johannes, lalu ada Nita, ada Galang, dan juga ada Romadina Nursi. Oke, langsung saja Nita. Waktu dan tempat silakan, Mbak Nita. Baik, jadi sebelum kita bahas pengertian dari etika profesi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih itu etika dan apa itu profesi. Nah, jadi etika ini merupakan prinsip-prinsip moralitas yang mengatur dan menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis atau profesi. Kalau dalam dunia bisnis, berarti etika profesi ini adalah prinsip-prinsip moralitas yang mengatur dan menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis atau para pelaku profesi. Dimulai dari misalnya memikirkan ide, terus menciptakan, dan mengambil berbagai keputusan, itu pasti memerlukan sebuah etika. Nah, lalu apa itu sih profesi? Nah, jadi profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa profesi merupakan kelompok sebuah pekerjaan yang khusus melakukan kegiatan yang butuh keterampilan. Nah, keterampilan ini biasanya dilatih dengan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman-pengalaman. Nah, profesi juga berarti suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Jadi bisa dibilang profesi merupakan bagian dari suatu pekerjaan, tapi nggak semua pekerjaan itu sebuah profesi. Nah, bagaimana sih cara mengenalinya? Jadi di sini ada ciri-ciri profesi. Ada 5. Yang pertama itu adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini berasal dari pendidikan, pelatihan, sama pengalaman. Terus yang kedua, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Berarti setiap pelaksana profesi itu harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan bersama. Terus yang ketiga itu izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Jadi setiap profesi itu akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti ada keselamatan, terus keamanan, kelangsungan hidup, dan lain-lainnya. Jadi untuk menjalankan suatu profesi itu harus ada izin yang khusus. Terus yang selanjutnya itu adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya tuh setiap pelaku profesi itu mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Terus yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, kalau udah tahu ciri-cirinya, berarti kita bisa simpulkan. Contoh dari profesi itu misalnya ada akuntan, dokter, pengacara, itu perusahaan, itu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Nah, di sini ada 8 kriteria suatu pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi. Yang pertama itu melibatkan kegiatan intelektual. Kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Artinya, suatu profesi itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu. Terus ketiga, memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Misalnya itu ada latihan tiap tahunnya profesional, tapi secara profesional. Terus yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaannya permanen, karena mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi mengabdikan diri kepada masyarakat dan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat. Terus ke-7, menentukan standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Gunanya ini untuk dijadikan pedoman dalam melakukan tugasnya. Terus ke-8, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Nah, gunanya adalah untuk keperluan meningkatkan mutu dan memperkuat dari profesi itu sendiri. Nah, jadi setelah tahu apa itu etika dan apa itu profesi, kita lanjut ke pengertian etika profesi. Menurut Kaiser dalam Suhrawardi Lubis, etika profesi adalah sikap hidup
berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi itu etika profesional yang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan komunitas. Nah, etika profesi berfungsi sebagai panduan bagi para profesional dalam menjalani mereka memberikan dan mempertahankan jasa kepada masyarakat yang berstandar tinggi. Kode etik profesi selanjutnya. Nah, sebelumnya itu kode itu suatu tanda, simbol, atau tulisan dengan maksud tertentu. Sedangkan kode etik berarti norma yang diterima sekelompok tertentu untuk sebagai panduan atau pedoman. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8, yaitu pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi itu adalah sebuah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 pokok fungsi kode etik profesi. Yang pertama itu memberikan pedoman. Nah, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya ini, bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Terus yang kedua itu, mencegah intervensi pihak luar. Jadi, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain itu nggak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau instansi lainnya. Terus yang ketiga itu sarana kontrol. Jadi, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi itu dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat, biar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi. Tujuan kode etik profesi. Ada 5 macam. Yang pertama, melindungi fungsi-fungsi profesi, yaitu membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan jahat dari anggota tertentu. Kedua, dasar integritas dan kesatuan. Jadi, standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Ketiga, membantu tenaga ahli profesi, yaitu untuk menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka mengalami dilema dalam etika pekerjaan. Terus yang keempat, mencerminkan moral. Mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Terus yang kelima, menetapkan dan menjelaskan tanggung jawab. Menetapkan dan menjelaskan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Terus selanjutnya itu ada urgensi etika profesi. Jadi bisa dirangkum ada 3 macam, yaitu etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Kedua, membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan apa yang dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Ketiga, kode etik profesi merupakan pengaturan diri profesi yang bersangkutan. Dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat jika dalam profesi tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesinya. Pada saat misalnya mereka memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan gitu. Terus tanpa adanya etika profesi itu ujung-ujungnya itu akan berakhir dengan tidak adanya respect dari masyarakat, sehingga nanti akan terdegradasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya adalah prinsip-prinsip etika profesi. Ada beberapa prinsip yang melekat dengan etika profesi. Di antaranya adalah berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, dan tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Begitulah kurang lebih yang dimaksud dengan tanggung jawab. Kemudian ada berikutnya adalah keadilan. Keadilan itu
adalah suatu prinsip yang menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi hak mereka. Dan kemudian ada lagi otonomi. Otonomi adalah prinsip yang menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya, tetapi dibatasi tanggung jawab dan komitmen profesional, serta tidak mengganggu kepentingan umum. Kemudian ada juga prinsip integritas moral yang tinggi, yang merupakan komitmen pribadi menjaga keluhuran profesi. Berikutnya adalah peranan etika dalam profesi. Ada peranan etika dalam profesi itu ada 3. Yang pertama, nilai-nilai etika itu tidak hanya milik 1 atau 2 orang, atau segolongan orang, tapi milik setiap kelompok masyarakat. Bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga, hingga kelompok yang paling besar, yaitu suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan mereka mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Yang kedua, peranan etika dalam profesi yang kedua adalah salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur yang tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan untuk para anggotanya. Bahkan peran yang ketiga adalah sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama, yaitu yang tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah profesi hukum dikenal dengan pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan isu-isu etika profesi. Next. Jadi isu yang terkait dengan etika profesi ini ada 7 ya teman-teman. Dan kita bisa langsung masuk ke isu yang pertama. Next. Oke, jadi yang pertama ada malpraktik birokrasi pelayanan publik. Nah, yang dimaksud dari malpraktik ini apa sih? Jadi malpraktik ini pada dasarnya adalah praktik administrasi yang menyimpang dari etika administrasi dan sekaligus akan menggagalkan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari malpraktik birokrasi itu sendiri. Yang pertama, ketidakjujuran. Ini seringkali kita temui ya di berbagai organisasi, bahwa masalah ketidakjujuran ini memang masalah yang masih sering kita temui lah. Ini contohnya seseorang yang menerima suap dalam pekerjaannya itu termasuk dalam ketidakjujuran. Yang kedua ada perilaku tercela. Perilaku tercela ini adalah tindakan yang kurang etis yang sebenarnya tidak bersalah secara hukum, namun melanggar etika administrasi. Contohnya, itu mendahulukan kepentingan para pejabat daripada orang lain. Yang ketiga ada pengabaian hukum. Di lingkungan birokrasi, pengabaian hukum ini sering terjadi ya. Sebagai misalnya contohnya PNS yang kita tuh merasa bahwa kitalah yang menjalankan hukum, padahal seringkali kita yang mengabaikannya itu sendiri. Contohnya itu ada penggunaan barang-barang publik bagi kepentingan pribadi. Selanjutnya ada favoritisme. Di sini favoritisme ini dimaksud adalah tindakan menafsirkan hukum secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melainkan menafsirkannya itu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kemudian next. Yang kelima ada perilaku tidak adil. Perlakuan yang tidak adil ini sering kita jumpai ya, itu bisa terhadap antar pegawai atau kepada masyarakat secara umum. Biasanya tindakan ini tuh didasari dengan rasa suka atau tidak suka, sehingga kita memperlakukan seseorang itu berbeda-beda. Nah, yang keenam ada penggelapan dana. Di sini tindakan yang mengakibatkan pemborosan dalam birokrasi, disebut juga dengan istilah inefisiensi bruto. Nah, contohnya itu kayak misalnya kalau ada orang yang beli barang harganya sekian, ntar dilebih-lebihin. Terus ada juga yang misalnya menggunakan fasilitas yang bisa dia gunakan itu secara berlebihan, jadi timbullah pemborosan.
Kemudian yang ketujuh ada menutupi kesalahan. Di sini adalah kecenderungan untuk menutupi kesalahan dirinya ataupun kesalahan kelompoknya. Dan juga menolak diliput kesalahannya tersebut. Dan yang terakhir ada kegagalan berinisiatif. Di sini adalah kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atasan. Meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan. Oke, selanjutnya. Untuk isu etika profesi yang kedua adalah korupsi. Dari sudut pandang etika, korupsi itu dapat didefinisikan sebagai penggunaan jabatan, posisi, fasilitas, atau sumber daya publik untuk kepentingan atau kepentingan pribadi. Nah, masalah korupsi ini sudah dikategorikan sebagai tindakan pidana, sehingga menjadi permasalahan hukum. Nah, menurut undang-undang, tindakan korupsi ini secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dan yang terakhir, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Next. Nah, ini ada beberapa istilah yang sering disandingkan dengan korupsi. Yang pertama ada kolusi, yaitu kerjasama secara melawan hukum tentunya dengan sesama pegawai atau pejabat publik atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Dan yang terakhir ada nepotisme, yaitu perbuatan oleh pegawai atau pejabat publik secara melanggar hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kepentingan kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Kemudian ada isu etika profesi yang ketiga, yaitu benturan kepentingan. Benturan kepentingan di sini terkait dengan tugasnya sebagai pejabat publik dengan kepentingan pribadi orang tersebut. Nah, kepentingan pribadi di sini bisa sangat luas ya, bukan hanya tentang masalah keuangan, dan juga kepentingan pribadi ini tidak juga terkait hanya dengan individunya saja, bisa dengan keluarganya, kelompok, pokoknya kepentingannya lah. Next. Nah, benturan kepentingan ini perlu untuk mendapat perhatian dan dikelola dengan baik. Tanpa pengelolaan yang tepat, benturan kepentingan ini berpotensi untuk menggerogoti kelangsungan pemerintahan yang demokratis. Alasannya adalah, yang pertama, ini dapat melemahkan kepatuhan para pejabat publik terhadap nilai-nilai keadilan dalam pengambilan keputusan publik, dan juga dapat mendistorsi aturan hukum, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, mekanisme pasar, dan alokasi sumber daya publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, materi selanjutnya adalah contoh praktik pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini, saya mengambil contoh yaitu perusahaan akuntan atau kantor akuntan publik, yaitu Arthur Andersen. Fakta-fakta pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh Arthur Andersen, yaitu sebuah perusahaan akuntan. Arthur Andersen mempunyai beberapa klien, diantaranya yang pertama, Baptist Foundation of Arizona, Sunbeam, Waste Management, Enron, dan juga perusahaan telekomunikasi yaitu WorldCom. Yang A, terhadap Baptist Foundation of Arizona, Andersen melakukan pemalsuan dan menyesatkan laporan keuangan BFA. Terhadap Sunbeam, kegagalan audit yang dilakukan Andersen membuat kesalahan serius pada akuntansi yang akhirnya menghasilkan tuntutan class action dari investor Sunbeam. Terhadap Waste Management, Andersen juga terlibat dalam pengadilan atas data akuntansi yang dipertanyakan mengenai pendapatan yang berlebih sebesar 1,4 miliar dolar dari Waste Management. Terhadap Enron, perusahaan audit yaitu Andersen akhirnya mengakui telah menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan audit Enron yang menghambat putusan. Yang terakhir, terhadap perusahaan telekomunikasi, Andersen menyalahkan WorldCom dan bersikeras bahwa penyimpangan tidak pernah diungkapkan kepada auditor dan bahwa ia telah memenuhi standar SEC dalam auditnya. Sedangkan WorldCom balik menuduh Andersen karena gagal menemukan penyimpangan yang ada. Next.
isu-isu seputar hukum dan etika dalam pengauditan Andersen yang menyimpang. Kasus tersebut secara kasat mata terlihat bahwa tindakan malpraktik jika dilihat dari etika bisnis dan profesi akuntan antara lain, yang pertama, adanya praktik discrimination of information atau unfair discrimination, yang B, adanya penyesatan informasi, kemudian yang C, Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan, tetapi juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen yang penting berkaitan dengan kasus Enron. Next. Bukti bahwa budaya perusahaan Andersen berkontribusi terhadap kejatuhan perusahaan. Ada 5. Yang A, pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dan menekankan pada perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar, namun mutu dan independensi audit dikorbankan. B, standar-standar profesi akuntansi dan integritas yang menjadi contoh perusahaan-perusahaan lainnya luntur seiring motivasi meraup keuntungan yang lebih besar. Yang C, perusahaan terlalu fokus terhadap pertumbuhan sehingga tanpa sadar menghasilkan perubahan mendasar dalam budaya perusahaan. D, sikap Arthur Andersen yang memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Yang E, Andersen membatasi pengawasan terhadap tim audit akibat kurangnya check and balances yang bisa terlihat ketika tim audit telah menyimpang dari kebijakan semula. Next. Bagaimana UU Sarbanes-Oxley bisa meminimalkan kesalahan auditor dan penyimpangan akuntansi? Akibat dari rentetan kasus tersebut, pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Kegagalan ini menimbulkan krisis yang serius terhadap kredibilitas akuntansi, pelaporan, dan proses tata kelola perusahaan, sehingga oleh politisi AS diciptakan kerangka kerja baru terhadap akuntabilitas dan tata kelola perusahaan melalui Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk memulihkan kepercayaan yang cukup dan untuk menjadikan pasar modal kembali berfungsi normal. Next. Next. Kemudian beberapa perubahan yang ditentukan dalam SOX memiliki tujuan, di antaranya yang A, kembali. Yang A, menjamin independensi auditor. Kantor akuntan publik dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. B, membutuhkan persetujuan dari audit komite perusahaan sebelum melakukan audit. Setiap perusahaan memiliki audit komite ini karena definisinya diperluas, yaitu jika tidak ada, maka seluruh Dewan Komisaris menjadi audit komite. Kemudian melarang kantor akuntan publik untuk memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama 5 tahun berturut-turut kepada klien tersebut. Kemudian kantor akuntan publik harus segera membuat laporan kepada audit komite yang menunjukkan kebijakan akuntansi yang penting digunakan, alternatif perlakuan akuntansi yang sesuai standar, dan telah dibicarakan dengan manajemen perusahaan, pemilihannya oleh manajemen, dan preferensi auditor. Yang terakhir, KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, dan Chief Accounting Officer sebelumnya bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, masih semangat kah? Ya, Masih. gitulah. Harus semangat dong. Itulah. Oke, nah kita tadi kan udah belajar yang namanya etika profesi. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang etos pribadi. Oke, dimulai dengan pengertian definisi etos. Ada yang tahu definisi etos, teman-teman? Aku jelasin aja. Oke, Dari etos bahasa itu Yunani. berasal dari bahasa Yunani etos yang berarti karakter, cara hidup, kebiasaan seseorang,
motivasi atau tujuan moral seseorang, serta pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak, ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Bu Hasanah ini pada tahun 2004 juga menyatakan bahwa etos adalah aspek evaluatif sebagai sikap mendasar terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupannya. Kemudian ada pengertian lain nih menurut www.artikata.com. Apa sih yang dimaksud dengan etos? Etos merupakan pandangan hidup yang khas, kebudayaan, sifat, nilai, dan adat istiadat khas yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial di masyarakat, semangat kerja yang menjadi ciri khas, dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Next. Jadi kesimpulannya apa sih etos itu? Etos adalah suatu nilai yang mendasari sikap perilaku dan menjadi ciri khas bagi seseorang atau kelompok di mana saja mereka berada. Nah, kemudian apa aja nih ruang lingkup pembahasan dari etos pribadi? Teman-teman, aku nggak enak ada azan, boleh nunggu sebentar kah? Boleh, Meli. Boleh. Makasih. Sama-sama. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah membahas yang namanya pengertian dari etos. Kemudian kita akan mempelajari tentang ruang lingkup apa aja sih yang ada di etos pribadi ini. Yang pertama ada nilai dan moral, nilai dan norma. Nah, yang pertama ada nilai moral. Nilai moral itu ciri-cirinya bagaimana, Melia? Nilai-nilai moral ini ada 4, teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab. Kenapa sih kok berkaitan dengan tanggung jawab? Karena nilai moral ini berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, pasti kita kayak ngerasa, aduh harus diperbaiki nih kesalahanku, nggak boleh kayak gini. Pasti aku akan berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hati nurani. Oke, kenapa kok berkaitan dengan hati nurani? Karena nilai moral ini akan menimbulkan suara dalam hati kita gitu, kayak kalau misalnya perbuatan A ini jelek, hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri nilai moral itu mewajibkan. Nilai moral itu mewajibkan kita secara absolut, harus banget kamu formal. Jadi nilai moral ini dia memiliki posisi paling tinggi yang harus kita miliki. Jadi meskipun dia memiliki nilai yang tinggi, tapi kita tidak bisa, bukan berarti dia memiliki jenjang teratas dalam nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi kita udah belajar yang namanya nilai moral. Kemudian ada yang namanya norma moral. Nah, norma ini berasal dari bahasa Latin. Konon dalam bahasa Latin, arti yang pertama adalah carpenter's square, yang artinya siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek nih apakah benda yang dikerjakannya, meja, kursi, dan sebagainya itu udah lurus banget, udah pas belum. Nah, makanya ini
membuat arti dari norma tersebut, yaitu tolak ukur untuk menilai sesuatu. Kemudian norma ini tuh sama dengan norma-norma yang lain. Norma moral ini juga ada yang berbentuk positif dan juga ada yang berbentuk negatif. Berbentuk positifnya ini berarti perintah untuk menyatakan apa sih yang harus kita lakukan, dan negatifnya apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, yang apa sih yang harus kita lakukan itu berkaitan dengan kayak hal-hal yang baik, itu yang positif, kayak kita harus menghormati orang, kita nggak boleh berbohong, kayak gitu. Kalau yang negatif pasti kita nggak boleh membunuh orang, kita jangan berkata dusta, ya seperti itu. Lanjut. Oke. Kemudian muncul kalimat nih, relativisme moral tidak tahan uji. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa norma-norma itu kan sistem etis yang ada di kebudayaan masyarakat. Kemudian karena dinamisme kehidupan kita akan bersinggungan kan, kita kayak oh my god, itu nggak cocok kayak kebudayaan aku, dan kita jadi shock gitu, kayak gitu. Dan ini contohnya kalau teman-teman nggak tahu, itu suku Eskimo memiliki kebiasaan untuk membunuh bayi yang baru lahir, karena mungkin di kutub itu kan dingin ya, jadi kayak nggak, kasihan aja kalau misalnya harus hidup dalam dinginan kayak gitu mungkin ya. Cuman kalau kita sebagai orang timur, kita nggak kebiasaan gitu kan membunuh orang. Auzubillah min dzalik, ngapain kita membunuh orang, kan itu adalah norma yang tidak baik. Dan seperti itu. Seandainya nih relativisme moral itu benar, kenapa sih relativisme moral itu tidak teruji? Kayak kecantikan, teman-teman. Kecantikan itu kan banyak orang yang berkata kalau cantik itu relatif, berbeda dengan moral gitu. Moral ini tuh tidak relatif, dia bersifat objektif. Jadi kalau misalnya sesuatu itu dinilai negatif, maka semua orang itu akan berkata itu negatif, kayak gitu. Kalau misalnya itu baik, maka semua orang pasti akan berkata baik. Jadi bukan subjektif, tapi memang benar-benar objektif. Sesuai dengan itu apa sih kok? Oh itu positif, oh itu negatif, seperti itu. Lalu seandainya tadi relativisme moral itu benar, maka kita nggak akan bisa menemukan budaya mana yang lebih baik. Kayak budaya ketimuran itu lebih sopan-sopan, beda dengan budaya barat yang bebas. Oh my god, kayak gitu. Lanjut. Udah paham ya teman-teman relativisme moral? Oke. Kita lanjut ke konsep diri. Nah, konsep diri itu sebenarnya bagaimana sih kita memandang diri kita? Yaitu gagasan tentang diri sendiri. Bagaimana kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita menginginkan diri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Atau, ini Pak uploader, I don't know how to say, tapi adalah cara pandang kita yang merupakan pusat dari kesadaran dan tingkah laku kita. Konsep diri melibatkan perasaan, nilai-nilai yang kita anut, serta keyakinan-keyakinan kita. Seperti itu. Lanjut, kamu siapa? Oke, lanjut Kak. Self development dan menentukan siapa kita di kemudian hari. Tapi bukan berarti konsep diri ini tuh udah ada dari kita lahir gitu, enggak. Jadi konsep diri ini tuh berasal dan berkembang sejak kita kanak-kanak sampai kita menjalani hidup dan sekarang kita berhubungan dengan orang-orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa asal-usul konsep diri itu berasal dari orang tua, saudara sekandung, pendidikan, rekan atau teman sebaya, masyarakat, dan pengalaman kita. Kayak pengalaman itu kan mendewasakan, jadi kita akan membentuk konsep diri kita. Oke, sama dengan norma moral tadi, konsep diri itu juga ada yang negatif dan juga ada yang positif. Nah, konsep diri negatif, seperti yang bisa dibaca ini ada Mas Dilan marah-marah, jadi kita tidak boleh ya teman-teman mudah marah, kayak kata ada kritik dan sebagainya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh konsep diri negatif ini ada mudah marah, suka dipuji, suka dielu-elukan, senantiasa mengeluh, mencela, meremehkan orang lain, tidak mengakui kelebihan orang lain, pesimis, takut bersaing, a priori atau rendah diri. Nah, seperti itu. Pasti kalau negatif-negatifnya bisa. Kita tahu ya negatif-negatif itu harus dihindari. Oke, lanjut yang positif. Nah, yang positif pasti teman-teman juga udah tahu ada. Pasti kita harus percaya diri, optimis, profesional, rendah hati, peduli, dan kreatif. Optimis itu selalu berpandangan baik dalam menghadapi sesuatu. Kemudian profesional itu memerlukan, jadi kita bisa disebut dengan profesional, itu kalau kita pandai atau bisa melakukan hal-hal khusus.
Kemudian rendah hati. Jadi kita tidak boleh sombong, takabur, seperti itu tidak boleh teman-teman, karena masih ada langit di atas langit. Dan peduli itu kita harus menjadi pribadi yang mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan, dan tidak boleh menghiraukan yang terjadi di sekitarnya. Kemudian artinya memiliki daya cipta, seperti itu. Oke, lanjut Kak. Oke, tadi kita udah belajar ada norma, terus ada konsep diri. Yang ketiga, ruang lingkupnya adalah percaya diri. Nah, percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri jika Tuhan bersama kita. Kenapa sih kok ada kata Tuhan? Karena ketika kita melupakan bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan, maka kita termasuk golongan orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Canda. Oke, nggak bercanda. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang percaya diri. Jadi yang ciri-ciri orang percaya diri itu yang pertama memiliki citra diri positif. Kemudian berpusat pada potensi. Jadi kita selalu menggali potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian positive thinking. Yang keempat ada egaliter. Egaliter itu sikap percaya bahwa semua orang itu sama, sederajat, semua orang itu yang memiliki hak yang sama. Kemudian yakin aktivitasnya itu penting, urgent, dan berani berbuat spektakuler, magic spektakuler. Kemudian tidak takut gagal dan yakin bahwa kamu adalah orang yang sukses nantinya. Amin. Lanjut. Oke. Lalu gimana sih Mel langkah praktis untuk meningkatkan kepercayaan diri kita? Yang pertama, mulailah dengan memprakarsai pembicaraan. Jadi kita kalau ini cerita aja ya, dulu waktu kita grup pertama banget parah, itu kan kayak diam-diam semua ya. Cara untuk melatih kepercayaan diri kita adalah dengan muncul pertama kali, "Hai, what's up? Ini siapa aja nih di sini?" kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dengan ini yang sangat terjadi dalam diri kita sendiri ya. Kayaknya semua orang mengalami bahwa kita sering banget kayak, aduh nggak enak banget nih, kayaknya kalau mending jangan diomongin deh, kayak gitu kan. Nah, kita kalau ingin percaya diri, kita harus biasa untuk mengungkapkan sesuai dengan fakta gitu. Harus berani mengungkapkan kayak gitu. Meskipun kadang itu menyakitkan, asik. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa memulai dengan memelihara kontak mata. Jadi ketika teman-teman ingin melatih kepercayaan diri, tatap mata saya, canda. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melatih kepercayaan diri, biasakan untuk melakukan kontak mata. Entah kepada siapapun itu, siapa tahu jodoh, bercanda. Oke, lanjut. Berjalan lebih cepat. Dengan berjalan lebih cepat tuh pasti kita akan lebih semangat, teman-teman. Coba deh bayangin bedanya kalau kita berjalan santai dengan berjalan cepat, pasti akan ada efeknya ke diri kita. Efeknya tuh ke nurani kita gitu. Kemudian berpenampilan rapi. Nah, dengan berpenampilan rapi, kita akan punya kepercayaan diri yang lebih gitu. Kemudian ada memenangkan hal-hal kecil gitu. Misalnya kayak kamu ikut lomba nyanyi di Instagram atau seperti itu ya. Seperti itu ya contohnya. Kemudian biasakan duduk di kursi terdepan. Ini kursi di terdepan tuh karena kita pasti akan dilihat dosen dan kadang kayak oh my god, pasti sering banget ditanyain dan sebagainya. Jadi kalau berarti duduk di depan tuh berarti kayak harus fokus karena kita ditatap oleh dosen, jadi harus melatih kepercayaan diri kita kayak gitu. Kemudian ada simpan prestasi masa lalu. Nah, kita harus mengingat-ingat sekarang apa saja sih prestasi yang sudah saya raih. Kayak misalnya dulu waktu aku masih TK, aku dulu suka nyanyi, aku juara nyanyi. Terus waktu SD bisa tenis meja. Jangan sampai melupakan hal-hal yang merupakan prestasi kita, meskipun itu prestasi kecil seperti itu. Jadi itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan kita, siapa yang bisa nyanyi? Saya, Bu. Siapa yang bisa tenis meja? Saya, Bu. Kayak gitu kan melatih kepercayaan diri kita. Kemudian bergaulah dengan orang yang percaya diri. Nah, ini benar-benar racun parah. Jadi kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang percaya diri, otomatis kita tuh kayak terbawa arus gitu. Terbawa mungkin orang yang pendiam kalau bersama dengan orang yang percaya diri, orang yang kayak kayak gitu mungkin akan terpengaruh, dia nggak mungkin cuma diem kan. Nah, itu yang dimaksud dengan bergaul dengan orang
yang percaya diri. Kemudian biasakan berbahasa positif. Jangan, ini berkaitan dengan kebiasaan kita nih. Kalau misalnya kebiasaan kita berbahasa yang tidak positif, itu mungkin sometimes bisa keluar tanpa disengaja. Itu yang bisa mengganggu kepercayaan diri kita. Mantap. Oke, selanjutnya ada apa nih, Kak? Cemburu itu cuma buat orang-orang yang tidak percaya diri, dan sekarang aku sudah tidak percaya diri. Ini Mas Dilan ya guys. Jadi ini bukan percaya diri yang dimaksud dalam pembahasan sebelumnya, tapi ya seperti itu. Tentang pribadi berintegritas. Next. Oh, oke teman-teman. Jadi percaya diri ini dalam bukunya Bapak Satria ada rumusnya teman-teman. Aku juga baru tahu nih kemarin. Positive thinking plus potential dikali action. Potential power dikali dengan action sama dengan self confidence. Maksudnya PT itu positive thinking. Jadi kalau kita berpandangan positif ke depan, itu akan melahirkan kepercayaan diri. Kemudian potential power, kalau misalnya kita cuman untuk mau mengisi acara, menyanyi, tapi tidak ada actionnya, maka itu belum bisa dikatakan kamu percaya diri. Jadi kamu bisa dikatakan kamu percaya diri jika kamu melakukannya. Potensi-potensi yang ada di diri kamu wujudkan dalam bentuk aksi. Selanjutnya, oke, nah selanjutnya ruang lingkup dari etos pribadi ada kejujuran. Jujur itu lawan kata dari bohong atau dusta. Jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan fakta, antara fenomena yang diberitakan dan antara bentuk dan substansi. Jujur merupakan sikap pribadi yang diekspresikan dengan kata-kata yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Manfaatnya apa sih Mel berkata jujur? Jadi manfaatnya adalah melaksanakan ajaran yang mulia, ajaran agama kita, dan budaya luhur yang dianut oleh bangsa manapun. Yang kedua, kita akan dihormati oleh sesama manusia. Kita akan tampil percaya diri karena kita penuh dengan optimisme dan merasa aman karena kita nggak pernah berbohong. Kalau misalnya kita berbohong, pasti kita kayak takut banget keceplosan apa sih? Tuh. Jadi dengan berkata jujur, maka kita akan meningkatkan percaya diri. Selanjutnya, orang berbohong. Ini berdasarkan teori ya. Ada yang pertama, kita punya kekurangan. Yang kedua, ini demi kebaikan. Ini yang sering banget terjadi. Demi kebaikan dan kita punya rahasia. Kalau misalnya kita punya kekurangan, automatically kita akan berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Sehingga itu menyebabkan kita berbohong agar kita bisa diterima oleh lingkungan. Dengan berbohong kita menutupi kekurangan kita sehingga kita bisa harapannya bisa diterima oleh lingkungan. Kemudian demi kebaikan. Ini contohnya supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Kayak kan nggak mungkin kita langsung ngomong barbar kayak gitu kan. Nah, jadi harus ada filternya yang sometimes itu membawa kita kepada kebohongan. Kemudian memiliki rahasia. Kalau misalnya kita punya rahasia yang tidak bisa kita ceritakan ke orang lain, maka kita akan melakukan yang namanya berbohong gitu. Kayak misalnya ini ketika kita dengan our boyfriend itu kan kayak enggak kok, aku nggak apa-apa gitu. Pasti ada rahasia. Canda. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pribadi berintegritas. Nah, integritas itu artinya apa? Integritas itu memiliki pengertian mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan juga tindakan sehari-hari. Ciri-ciri orang yang berintegritas itu bagaimana? Dia memiliki sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, kemudian dia disiplin, kemudian dia memiliki kekuatan moral yang terbukti tetap benar di tengah api godaan. Jadi dia memiliki keteguhan. Kalau misalnya orang-orang yang mencontek, dia tetap jujur, dia tidak mencontek ketika ujian. Gitu.
kita udah biasa ya tidak mencontek. Kemudian integritas adalah kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan mulus. Jadi selain tadi kita memiliki keteguhan, kita juga tahan banting, apapun kondisinya kita tetap bertahan. Wah, mantap. Oke, itu dari aku. Selanjutnya ada ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh Ryan. Come on. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang, yaitu komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama, meliputi motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Next. Nah, di sini ada teori kepemimpinan. Nah, teori back. Nah, teori yang pertama yaitu teori kepemimpinan sifat atau trait theory. Nah, teori sifat berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan, yang kemudian teori ini dikenal dengan the Greatma Theory. Nah, yang kedua yaitu teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku pemimpin yang berdasarkan teori ini memiliki kecenderungan atau konsiderasi atau akrab dengan bawahan dan struktur inisiasi memberikan batasan kepada bawahan atas tugas-tugasnya. Nah, yang selanjutnya itu teori kewibawaan pemimpin. Nah, kewibawaan pemimpin penting agar dapat mempengaruhi perilaku sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Nah, yang keempat yaitu teori kepemimpinan situasi. Jadi seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Dan yang terakhir yaitu teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan. Nah, jadi gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Nah, gaya kepemimpinan yang pertama yaitu directing, di mana pemimpin memberikan aturan-aturan dan proses yang detail kepada bawahan. Pelaksanaan di lapangan harus menyesuaikan dengan detail yang sudah dikerjakan. Nah, gaya kepemimpinan yang kedua yaitu coaching. Pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses perkembangannya, dan juga menerima beberapa masukan dari bawahan. Gaya yang tepat apabila staf kita telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan supporting. Sebuah gaya di mana pemimpin memfasilitasi dan membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, pemimpin tidak memberikan arahan secara detail, tetapi tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan dibagi bersama dengan bawahan. Gaya ini akan berhasil apabila karyawan telah mengenal teknik-teknik yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan delegating. Nah, ini adalah sebuah gaya di mana seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Gaya delegating akan berjalan baik apabila staf kita sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga kita dapat melepas mereka dalam menjalankan tugas atau pekerjaan atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Next.
Nah, di sini ada quote dari Kenneth Blanchard, yaitu kepemimpinan dimulai dari dalam hati dan keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Perubahan karakter adalah segala-galanya bagi seorang pemimpin sejati. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh, daya tahan menghadapi kesulitan dan tantangan, dan visi serta misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. Oke, next. Nah, di sini yaitu ruang lingkup etos pribadi yang selanjutnya, yaitu manajemen waktu. Jadi, manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu yang bertujuan agar penggunaan waktu menjadi efektif dan efisien. Nah, waktu di sini menjadi salah satu sumber daya untuk bekerja. Sumber daya tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien. Nah, efektivitas ini terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efisien ini tidak lain mengandung dua makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi pada saat menggunakan waktu yang ada. Next. Nah, ruang lingkup etos pribadi yang selanjutnya yaitu manajemen konflik. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai konflik terlebih dahulu. Jadi, konflik itu adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh pihak pertama. Nah, sementara itu, manajemen konflik adalah penggunaan teknik pemecahan masalah dan perangsangan untuk mengatasi konflik yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan konflik. Jadi, konflik itu dapat dikelola dengan cara yang pertama itu kita harus disiplin. Nah, yang kedua, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Yang ketiga, komunikasi. Jadi, apabila komunikasi kita dalam mengelola konflik itu baik, maka konflik tersebut dapat teratasi dengan baik juga. Nah, yang keempat adalah mendengarkan secara aktif. Jadi, kita tidak hanya berbicara secara aktif, tapi juga kita harus mendengarkan apa saja pendapat dari lawan konflik kita. Nah, yang terakhir yaitu toleransi. Next. Lalu yang kedua yaitu aspek positif dalam konflik. Aspek yang pertama yaitu membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, yaitu memberikan saluran baru untuk komunikasi. Yang ketiga, menumbuhkan semangat baru pada staf. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi. Dan yang terakhir, yaitu menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi. Next. Nah, selanjutnya adalah urgensi memiliki etos pribadi. Yang pertama, urgensinya yaitu menjadikan individu mahir mengenali dan memahami problem maupun isu moral dalam profesi. Nah, jadi etos pribadi ini akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang terampil dalam memahami, menjelaskan, dan kritis dalam mengkaji argumen-argumen yang berlawanan dengan isu moral. Lalu, urgensi yang kedua yaitu kita menjadi peka terhadap kesulitan dan kepelikan sesungguhnya, kesediaan mengalami dan mentoleransi ketidakpastian dalam membuat penilaian atas keputusan moral seseorang terhadap orang lain. Nah, yang ketiga yaitu dapat meningkatkan ketepatan dalam menggunakan bahasa etika yang lazim, yang diperlukan untuk menggunakan dan membela dengan cukup baik pandangan moral seseorang terhadap orang lain. Nah, yang keempat yaitu dapat meningkatkan penghargaan baik terhadap kemungkinan penggunaan dialog rasional dalam memecahkan konflik-konflik moral maupun perlunya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan perspektif di kalangan orang-orang yang secara moral cukup baik. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan moral yang timbul karena aktivitas profesional. Dan yang terakhir adalah memperkuat otonomi moral. Nah, otonomi moral di sini meliputi independen dan kepedulian moral. Independen dalam hal mengatur diri sendiri dan adanya kemampuan berpikir dan kebiasaan berpikir secara rasional
tentang isu-isu moral atas landasan kepedulian moral. Next. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendorong perilaku tidak etis. Nah, jadi faktor yang pertama yaitu ketakutan. Nah, misalnya karena takut dimarahi oleh atasan karena terlambat masuk kantor, seseorang pegawai berbohong dalam memberikan alasan keterlambatannya. Nah, yang kedua yaitu karena tekanan. Misalnya karena ditekan oleh atasannya untuk mencapai hasil atau kinerja tertentu, seseorang pegawai atau manajer memasukkan data kerjanya. Nah, yang ketiga yaitu karena ambisi. Misalnya karena ambisi kekuasaan, maka seseorang tidak segan-segan untuk melakukan skandal politik seperti politik uang. Selanjutnya itu balas dendam. Misalnya karena dinilai melakukan kesalahan oleh atasannya, seorang pegawai berusaha mempermalukan atasannya tersebut di hadapan orang lain. Dan yang terakhir yaitu karena masa bodoh. Kecenderungan untuk mengabaikan akibat-akibat dari tindakan yang dilakukannya. Jadi dia bodoh amat aja gitu dalam melakukan tindakannya dan tidak memperdulikan apa dampaknya kepada orang lain. Oke, next. Nah, lalu selanjutnya yaitu prinsip berperilaku etis. Prinsip yang pertama yaitu tujuan atau purpose. Jadi misi kita sebagai individu yang dinyatakan secara jelas, sederhana, dan didasarkan pada nilai-nilai, harapan, dan visi kita. Tujuan ini sangat penting karena membantu kita dalam menentukan perilaku mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima. Nah, tujuan ini dapat kita tetapkan dengan menyatakan bahwa kita ingin menjadi seseorang yang sehat secara etis. Lalu prinsip yang kedua yaitu perspektif. Jadi perspektif maksudnya kita meluangkan waktu untuk merenung dan berpikir bagaimana dan kemana akan melangkah dan mencapai tujuan. Lalu yang selanjutnya itu kesabaran atau patience. Jadi patience ini merupakan hal yang dibutuhkan untuk memperoleh keyakinan bahwa berpegang teguh pada nilai-nilai etika akan membawa kita dalam kesuksesan jangka panjang. Untuk ini kita perlu mempertahankan keseimbangan antara mencapai hasil dan cara kita mencapai hasil tersebut. Maksudnya kita tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai sesuatu. Lalu yang keempat yaitu keteguhan atau persistence. Jadi keteguhan ini memerlukan adanya komitmen untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip etika yang tidak luntur karena berjalannya waktu. Jadi kita harus tetap teguh mempertahankan prinsip-prinsip etika yang kita yakini, meskipun untuk itu kita merasakan adanya ketidaknyamanan. Dan yang terakhir yaitu kebanggaan atau pride. Jadi kebanggaan akan kita peroleh ketika kesabaran dan keteguhan berhasil untuk dipertahankan. Perolehan kebanggaan dengan cara ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih kokoh sehingga tidak mudah tergoda untuk berperilaku tidak etis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita mencapai bagian terakhir dari presentasi hari ini. Yang terakhir ini tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Ini diatur di dalam PP nomor 42 tahun 2004. Next. Aduh. Ada 4 bagian ya dalam PP ini. Yang pertama adalah pembinaan jiwa korps PNS, yang kedua adalah kode etik PNS, yang ketiga adalah kode etik instansi, dan keempat adalah pelanggaran kode etik. Pembinaan jiwa korps PNS. Jiwa korps PNS sendiri adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi pegawai negeri sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan jiwa korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pembinaan korps PNS ini sendiri adalah membina karakter, memelihara rasa persatuan, serta meningkatkan kemampuan PNS. Yang kedua adalah mendorong etos kerja PNS, dan yang terakhir adalah menumbuhkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS. Nah, ruang lingkup dari pembinaan ini ada 4. Yang pertama ada peningkatan etos kerja PNS, yang kedua partisipasi dalam penyusunan kebijakan, yang ketiga ada peningkatan kerjasama antar PNS, dan yang
terakhir adalah perlindungan terhadap hak sipil dan kepentingan PNS. Sebelum kita memasuki etos kerja dari PNS, kita harus mengenal terlebih dahulu nilai-nilai dasar PNS. Di sini ada yang pertama ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi, serta semangat jiwa korps. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian kode etik PNS. Kode etik PNS ini berarti PNS harus mengikuti etika-etika tersebut. Ada 5 etika yang harus diikuti oleh PNS itu, yaitu etika dalam bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika sesama PNS. Nah, etika bernegara. Dalam bernegara itu PNS itu harus melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, serta tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Selanjutnya ada etika berorganisasi, yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka mencapai tujuan, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, serta berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Yang ketiga ada etika dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, PNS harus mewujudkan pola hidup sederhana, memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Selain itu, PNS juga harus memiliki etika terhadap dirinya sendiri, yaitu adalah jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, memiliki daya juang yang tinggi, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Nah, ini pada sesama PNS ya, yaitu saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berlainan, memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS, saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi, menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai negeri sipil, menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS, dan berhimpun dalam satu wadah korps pegawai Republik Indonesia menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya. Nah, sekarang selain PNS harus memiliki etika-etika tadi, PNS juga harus mengikuti kode etika instansi. Tapi bedanya di sini, kalau kode etik instansi itu ditetapkan berdasarkan masing-masing instansi dan organisasi profesi. Jadi setiap instansi itu memiliki kode etiknya sendiri-sendiri. Dan kode etik instansi sendiri itu tidak boleh bertentangan dengan kode etik PNS. Lalu, next. Yang masih semangat ya, kode etik DJP kalau mau baca.
peraturan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Next. Nah, sekarang jika tadi ada kode etiknya dan dilanggar. Nih, berarti pegawai PNS tadi yang melakukan pelanggaran kode etik itu bakal dikenakan sanksi moral. Sanksi moral itu dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian yang dapat berupa pernyataan secara tertutup atau penyertaan secara terbuka. Dalam pemberian sanksi moral itu harus disebutkan jenis pelanggaran apa yang dilakukannya. Pejabat dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya, sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon 4. Dan yang terakhir adalah PNS yang melakukan kode etik itu selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak. Terima kasih. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi ini. Apakah ada yang mau bertanya, teman-temanku? Please. Tanya. Oke, silahkan Mbak Wafi. Dia ambil ya. Baik, terima kasih ya sudah disampaikan presentasinya. Nih, saya kasih waktu ke teman-teman untuk menanggapi yang mau bertanya atau menanggapi dari hal yang disampaikan tadi. Izin bertanya. Siapa nih? Nada ya? Iya, Bu. Izin bertanya terkait pelanggaran kode etik profesi. Jadi sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi dan juga meminimalkan adanya pelanggaran terhadap kode etik tersebut? Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya Nada. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan Wafik. Bertanya terkait dengan kode etik PNS. Saya pernah baca di salah satu buku cerita pegawai Kemenkyu itu ada seorang Suaranya kurang jelas, Wafik. bentar ya. Iya. Udah kedengeran belum? Iya, sudah. Izin bertanya, saya pernah baca di salah satu buku cerita pegawai Kemenkyu, itu ada seorang pegawai baru yang diminta oleh atasannya untuk mengubah data yang ada tidak sesuai dengan yang seharusnya. Si pegawai baru itu sebenarnya tahu kalau itu salah, tapi tidak berani untuk melawan karena masih baru itu tadi. Kemudian beberapa hari setelahnya, ia diberi amplop oleh atasannya tadi. Ia sudah mencoba untuk menolak dan juga mengembalikannya, tapi oleh atasannya tadi ditolak. Nah, yang saya tanyakan, kan pegawai baru itu tadi udah mencoba untuk memegang teguh integritasnya. Tapi karena keadaannya seperti itu, ia tidak bisa melawan. Nah, tindakan itu tadi tetap bisa dikatakan sebagai tidak berintegritas atau tidak. Kemudian bagaimana tindakan tepat yang seharusnya dilakukan oleh pegawai baru tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Kedengaran nggak suaranya? Iya, kedengaran. Nah, bentar ya. Jadi, saya mau nanya yang kode etik profesi kan, itu tadi dibilang kalau sebenarnya itu untuk kepentingan masyarakat gitu loh, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi gitu kan. Nah, terus itu berkaitan sama nilai dan moral juga. Jadi, apakah kode etik profesi itu
menyesuaikan keadaan masyarakat. Karena kan setiap masyarakat nilainya itu berbeda. Terus kepentingan kelompok masyarakat satu dan yang lain juga berbeda. Apakah kode etik profesi itu kayak itu elastis gitu loh, bukan suatu hal yang mutlak. Terus satu lagi, sebenarnya cuma saya mau sharing aja, pengen nanya pendapat kalian, apa perbedaan, gimana caranya kita membedakan itu benar-benar konsep diri kita atau cuman sekedar self-claim gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bu, boleh izin berdiskusi dulu? Ya, silakan. Oke, terima kasih, Bu.
Halo? Atau teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi dari pertanyaan tadi? Oke. Halo Wafik. Bu Melia izin menjawab setelah berdiskusi dengan teman-teman. Ketika kita menjadi PNS baru ya Wafik, terus kita disuruh untuk mengubah data oleh atasan kita. Dalam hati kita pasti kita akan menjerit kayak, ini pasti nggak benar, ini udah nggak benar banget. Dan kita kan memang dari sejak kita masuk ke kampus, kita dididik untuk memiliki integritas yang tinggi. Ketika kita menginput data sesuai dengan perintah atasan, itu sudah termasuk tindakan yang tidak berintegritas, Wafik. Dan ketika kita diberi amplop oleh atasan kita, sebagai pribadi yang berintegritas, kita ada wadah untuk melaporkan tindakan-tindakan suap atau gratifikasi itu melalui KPK. Nah, itu paling lambat 30 hari. Sebenarnya secara etis mungkin kita bisa bilang kepada atasan kita bahwa tapi kita memang PNS baru, tapi kita harus memiliki keteguhan meskipun entah nanti apa yang terjadi pada kita kalau misalnya kita memberikan kayak pengingat kepada atasan kita, Pak, seperti ini saya rasa kurang tepat, kayak gitu, dengan bahasa yang sopan dan santun. Mungkin nanti efeknya akan bisa berdampak hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kita dipindahkan dan sebagainya. Tapi tenang saja, Wafik, ketika kita menjadi orang yang jujur, maka pasti akan ada jalan-jalan tertentu, jalan-jalan yang tidak duga-duga gitu. Kan tujuan kita hidup di dunia ini kan beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu adalah kita supaya menjadi pribadi yang jujur. Pasti ada jalan rezeki kita dimanapun itu. Jadi selalu menjadi pribadi yang jujur, itulah kuncinya. Gitu Wafik, gimana? Setuju nggak Wafik? Ya, setuju Pel. Oke, Makasih mantap. jawabannya. Siap, sama-sama. Minimalkan